Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Akhirnya saya bisa kembali lagi setelah 70 hari saya vakum tidak melanjutkan pembahasan materi buku Irodori Hontou ni Sumimasen deshita. Karena mulai dari bulan Agustus itu saya ada kegiatan baru, yaitu saya lanjut kuliah lagi, lanjut kuliah S2. Sebelumnya itu ini curhat dulu sedikit ya, kan kita sudah lama tidak ketemu. Jadi saya mulai perkuliahan itu mulai dari Agustus, dan pada saat itu setelah jadwal perkuliahannya muncul, itu ternyata perkuliahannya hanya 2 hari dalam 1 minggu. 2 hari itu harus aktivitas ke kampus seperti itu ya. Jadi pada saat itu saya pikir, kuliahnya cuma 2 hari saja dalam 1 minggu, pasti tidak akan mengganggu aktivitas saya yang lainnya. Ternyata kenyataannya salah. Meskipun kuliahnya itu ke kampusnya cuma 2 hari dalam seminggu, tapi tugasnya luar biasa, menguras banyak waktu. Baru sekarang setelah 2 bulan perkuliahannya berlalu, saya mulai bisa mengatur waktu dan cobalah sekarang saya akan lanjutkan lagi penjelasan buku Irodori. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Irodori tingkat pemula A1 bab 9. Covernya yang warna pink seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Hai, hajime masyo. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ke inti materinya, saya akan selalu ingatkan minasang untuk memiliki buku Irodori. Ini download aja materinya gratis, ada PDF-nya ya, dengan akses alamat website yang ada di sini. Atau minasang bisa juga ketikkan keyword di Google, yaitu Irodori Bahasa Indonesia. Nanti scroll aja webpage-nya ya, bagian bawah, lalu pilih bagian untuk pembelajar. Dan satu lagi, Irodori ini tuh dia punya Japanese online course. Jadi di sini itu ada kursus online seperti itu ya. Nah, minasang bisa akses di sini gratis, bisa dimanfaatkan ya. Dengan akses website, alamat websitenya yang ada di sini, atau bisa juga masukkan kata kunci di Google Irodori online course. Nah, sekarang kita mulai dulu dari bagian Kendu ya. Kendu di sini adalah tujuan pembelajaran kita di setiap babnya. Di bab 9 kita punya Kendu itu ada 4. Yang pertama yaitu mampu bertanya jawab mengenai waktu tidur dan waktu bangun. Ini nanti terkait dengan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan jam dan menit. Yang kedua, mampu mendengarkan serta memahami penjelasan sederhana mengenai jadwal harian di tempat kerja. Jadi nanti kita harus bisa membuat kalimat itu, misalkan saya bekerja dari hari apa sampai hari apa, saya bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mampu memahami garis besar jadwal orang lain ketika melihat papan tulis di tempat kerja. Yang keempat yaitu mampu saling mengajukan pertanyaan dengan lawan bicara mengenai ketersediaan waktu untuk menentukan jadwal. Jadi di bab 9 nanti kita bisa bercerita atau menyampaikan dalam bahasa Jepang tentang jadwal keseharian kita. Untuk topik di bab 9 ini, judulnya adalah Mainichi no Seikatsu, kehidupan setiap hari. Dai Kyuka, bab 9. Juniji kara ichiji made hiru yasumi desu. Ini bisa diartikan dari jam 12, jadi kara artinya adalah dari. Ichiji made hingga atau sampai jam 1, hiru yasumi, istirahat siang. Misalkan di sini kita akan bikin kalimat yang sederhana, ini adalah aktivitas milik saya ya. Nanti minasang bisa juga bikin kalimatnya disesuaikan dengan kondisi minasang masing-masing. Watashi wa mainichi 3 時半 ni okimasu. Saya setiap hari bangun jam setengah 4. Yoru 10 ni nemasu. Malam hari saya tidur pada jam 10. Nanti kita akan bahas ya partikel-partikel apa saja yang kita gunakan untuk membuat kalimat yang seperti ini. Kendu yang pertama yaitu tujuannya mampu bertanya jawab mengenai waktu tidur dan waktu bangun. Di sini untuk judul kendunya yaitu Nanji ni okimasu ka, bisa kita artikan bangun pada pukul berapa. Jadi di sini nanji artinya adalah jam berapa. Kemudian partikel nih di sini menunjukkan waktu kapan suatu aktivitas itu terjadi. Okimas, bangun. Ka di sini digunakan untuk menandai kalimat tanya. Nah, di sini kita ada kotoba no jumbi, persiapan kata. Yang pertama ada jikang,
waktu. Di sini ada kalimat tanya yang harus kita hafalkan. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Jadi ima artinya adalah sekarang. Lalu di sini ada keterangan pagi, asa, siang, hiru, malam, yoru. Berikutnya masih ada kosakata keterangan waktu, gozeng. Gozeng ini sama dengan waktu IM jika dalam bahasa Inggris. Jadi berhitungnya itu setelah jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian lawan katanya untuk PM dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah gogo atau gongo. Ini dihitung dari setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian di sini kita akan berhitung tentang bagaimana pengucapan jam. Jadi caranya adalah bilangan ditambahkan ji. Bilangan ditambahkan ji. Misalkan jam 1, ichiji. Jam 2, niji. Minasang sambil ikutin ya, sambil baca bareng suaranya dikeluarkan. Jam 3, sanji. Jam 4, yoji. Hati-hati, bukan yong, tapi yo. Yoji. Jam 5, goji. Jam 6, rokuji. Jam 7, shichiji. Jadi untuk jam 7 itu lebih umum disebut dengan istilah shichiji. Meskipun ada juga sih orang yang menyebutnya jam 7 itu menggunakan nanaji. Kita hafalkan shichiji. Oke lanjut, jam 8, hachiji. Jam 9, kuji. Jadi bukan Q, tapi ku. Jam 10, juji. Jam 11, ju ichiji. Jam 12, ju niji. Jam berapa? Nanji atau nanji desu ka? Nah, sekarang kita coba ya untuk berlatih. Misalkan jam 10 pagi. Nihongo de nan desu ka? Coba minasang pikirkan dulu ya kira-kira jawabannya apa. Hai, jadi di sini ada jam 10 pagi, ada pagi ya. Jadi kita bisa gunakan kalimatnya asa juji desu. Jadi dikasih pagi yaitu asa juji desu. Atau kita bisa juga gunakan gozeng. Jadi gozengnya ditaruh di depan, gozeng juji desu. Yang manapun minasang bisa untuk menggunakannya. Kita latihan lagi, satu kali lagi. Jam 1 siang. Nihongo de nan desu ka? Hai, jawabannya adalah hiru ichiji desu. Jadi pakai keterangan waktu siang yaitu hiru. Atau gogo ichiji desu. Atau bisa juga kita gunakan untuk perhitungan sistem waktu 24 jam seperti di Indonesia ya, yaitu gogo jusanji desu. Untuk sistem penyebutan waktu 24 jam itu juga sering Nihonjin itu tidak menggunakan gogo atau gozeng. Jadi bisa juga langsung jusanji desu. Seperti itu. Setelah hitungan jam, berikutnya adalah hitungan menit. Sebetulnya hitungan menit ini jauh lebih ribet jika dibandingkan dengan hitungan jam. Misalkan seperti ini ya, kita baca bareng. Sebetulnya secara garis besar untuk satuan hitung untuk menit itu diikuti dengan fung. Fung. Jadi di sini kanjinya seperti ini. Tapi nanti dalam pemakaiannya, fung ini akan berubah menjadi pung. Misalkan kita coba baca di sini ya, kita baca bareng. 1 menit, ipung. 2 menit, nifung. Tuh, udah beda kan? Jadi kalau 1 menit, ipung. Jadi tidak pakai fu, tapi pakai pu. Ipung. 2 menit, nifung. 3 menit, sampung. 4 menit, yompung. 5 menit, gofung. 6 menit, ropung. 7 menit, nanafung. 8 menit, hapung. 9 menit, kyufung. Oh, minasang, sumimasen. Di sini dia ada salah ketik ya, harusnya kyufung. Hai, kita lanjut 10 menit, jupung. Jadi ada tse kecilnya, jupung. 11 menit, ju ipung. 12 menit, ju nifung. 13 menit, ju sampung. 14 menit, ju yongpung. 15 menit, ju gofung. 16 menit, ju ropung. 17 menit, ju nanafung. 18 menit, ju
pung. 19 menit, ju kyu fung. 20 menit, ni pung. Kalau kita mau tanya berapa menit atau menit ke berapa, kita bisa gunakan istilah nampung desu ka? Oke, berikutnya kita bisa lihat di sini ada sajian menit, kemudian di bawahnya itu ada keterangan jam yang ada waktunya, yang mana nanti kita harus membuat keterangan waktu ini menjadi kalimat bahasa Jepang. Yang pertama kita cek dulu menitannya ya, yaitu di sini ada 15 menit. Disebut apa tadi? 15 menit. Hai. Ju Gofung. Misalkan di sini langsung aja kita gabungkan dengan jamnya ya. Jadi di sini ada jam 12 lebih 15 menit. 12.15. 12.15. Kira-kira jadi gimana cara penyebutannya? Hai. Juniji Ju Gofung des. Lanjut ya ke sebelahnya. Di sini ada 30 menit kita bisa sebut dengan Sangjupung atau Hang. Misalkan di sini ada 12.30. Jadi ini adalah setengah satu. Kira-kira jadi bagaimana cara menyebutkannya? Hai. Juniji sanjupung. Atau bisa juga kita gunakan Juniji Hang. Kalau saya sih suka versi yang lebih pendek ya. Jadi saya seringnya itu menggunakan Juniji Hang. Oke, berikutnya ada 45 menit. Disebut apakah 45 menit? Hai, Yeonju Gofung. Di sini ada jam 1 kurang 15 menit. Tapi di sini kita tuliskannya adalah 12.45. Jam 12 lebih 45 menit. Jadinya kita sebut dengan Juniji Yeonju Gofung. Minasang ima nanji desu ka? Silakan ditulis di kolom komentar ya, sesuai dengan saat ini Minasang nonton ini nih jam berapa. Nah, sekarang kita masuk pada pola kalimatnya. Jadi di sini kita gunakan keterangan waktu diikuti dengan partikel nih, yang mana bisa kita artikan pada atau bisa juga tidak diartikan. Yang kedua, di sini menggunakan kata keterangan goro. Jadi kalau goro itu artinya adalah sekitar. Kalau sudah menggunakan goro, tidak perlu menggunakan ni. Setelah itu, kalimatnya diakhiri dengan kata kerja bentuk mas. Misalkan, goji ni okimas. Saya bangun pada pukul 5. Meskipun di sini tidak ada kata watashi ya, tapi karena yang ngomong adalah saya langsung, jadi bisa langsung kita terjemahkan saya bangun pada pukul 5 atau saya bangun jam 5. Berikutnya, Juichi ji goro nemas. Saya tidur sekitar pukul 11. Saya tidur sekitar jam 11. Nah, sekarang kita coba untuk bikin kalimat yang lain ya dengan mengikuti pola yang ada di contoh goji ni okimas. Misalkan, saya makan pagi pada pukul 7. Makan pagi jam 7. Nihongo de nan desu ka? Hai. Shichiji ni asa gohan o tabemasu. Oke, berikutnya ada makan pagi jam berapa? Jadi di sini kita bikin kalimat tanya. Kira-kira kalimat bahasa Jepangnya jadi bagaimana ya? Hai, nanji ni asa gohan o tabemasu ka? Jadi jam berapanya itu harus ditaruh di paling depan. Sekarang kita coba baca lagi untuk contoh penggunaan kalimatnya di dalam percakapan. Misalkan ada si A mengawali percakapan, asa nanji ni okimasu ka? Di sini meskipun sudah tertulis untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya, tapi di sini tuh diterjemahkan secara kontekstual. Saya akan bantu menerjemahkan per kata. Jadi minasang supaya sambil ingat-ingat arti perkatanya itu apa. Nah, dimulai dari asa nanji ni okimasu ka? Asa, pagi. Bangun, jam berapa? Bangun pada pukul berapa? Shichiji jugofung ni okimasu. Bangun pada jam 7 lebih 15 menit. Yoru wa nanji ni nemasu ka? Yoru wa, kalau malam, tidur jam berapa? Daitai juniji goro desu. Biasanya sekitar jam 12.
Berikutnya, kita masuk pada aktivitas Kaiwao Kikimasho. Ayo mendengarkan percakapan. Di sini ada Yamakawa-san, Paulo-san, dan Murakami-san bekerja di tempat yang sama. Ketika Murakami-san tiba di kantor pada pagi hari, Yamakawa dan Paulo-san sedang menikmati kopi dengan santai. Ini nanti akan membicarakan jam kapan tidur, jam kapan bangun, seperti itu ya. Sehingga Minasang nanti harus mengisi bagian ini. Kalau lihat di bagian bukunya, ada gambar orang Okiru bangun, sama ada gambarnya orang Neru tidur. Nah, di sini ada Paulo-sang, Yamakawa-sang, Murakami-sang. Nanti Minasang harus isi di sini dengan keterangan waktu yang sesuai dengan isi percakapannya. Kita mulai dari Ichiban, Murakami. Ohayo gozaimasu. Pauro, Yamakawa, Ohayo gozaimasu. Pauro-san mo Yamakawa-san mo mainichi hayai desu ne. Mainichi artinya adalah setiap hari. Kemudian hayai desu ne secara literal artinya adalah cepat ya, tapi di sini diartikan secara kontekstual sehingga bisa diartikan pagi sekali ya. Kemudian dia lanjutkan, Paulo-san asa nanji ni okimasu ka? Saudara Paulo, pagi hari bangun jam berapa? Goji ni okimasu. Bangun jam 5. Goji? Hayai desu ne. Jam 5. Pagi sekali ya. Kemudian Paulo-san menjawab, mayasa jogging wo shimasu. Ya, setiap pagi melakukan jogging. Yoru wa jujihang ni nemas. Kalau malam tidur jam setengah 11. Murakami sang menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Hai, Nibang. Di sini ada Murakami sang lanjut bertanya, Yamakawa sang wa? Kalau saudara Yamakawa, watashi wa daitai shichiji goro okimasu. Kalau saya biasanya bangun sekitar jam setengah 8. So desu ka? Yoru wa nanji ni nemasu ka? Begitukah? Kalau malam tidur jam berapa? 11 goro nemas. Tidur sekitar jam 11. Paulo-san mo Yamakawa-san mo yoru hayai desu ne. Kalimat ini bisa kita artikan saudara Paulo juga saudara Yamakawa juga. Jadi juganya double ya di sini ya. Malam lebih awal ya, atau malam cepat sekali ya. Maksudnya adalah cepat sekali tidurnya ya. Jadi jam 10 atau jam 11 itu sudah pada tidur. Kemudian kita lanjut ke percakapan yang ketiga, gantian Paulo-sang yang bertanya. Murakami-sang wa nanji ni nemasu ka? Tidur jam berapa? Murakami-sang. Niji goro desu, sekitar jam 2. Gozen niji? Hosoi desu ne. Jam 2 pagi, lama sekali. Maksudnya di sini adalah larut malam sekali. Jadi sebetulnya osoi itu kalau diartikan secara literal merupakan kata sifat i dengan arti lama. Tapi di sini kalau diartikan secara kontekstual bisa diartikan larut malam banget, larut malam sekali, seperti itu. Kemudian Murakami-sang melanjutkan jawabannya, Yoru wa game wo shimasu. Kalau malam dia ngegame. Oh gitu. Kemudian Paulo-sang, asawa nanji ni okimasu ka? Kalau pagi bangun jam berapa? Hachiji jugo fun desu. Kemudian secara barengan Paulo-sang dan Yamakawa-sang itu menjawab refleks ya, dia mengucapkan osoi. Di sini bisa diartikan lamanya atau siang banget, telat banget bangunnya, maksudnya seperti itu. Di sini ada beberapa kosakata baru, coba kita baca dan juga hafalkan ya. Yang pertama ada oinorio shimasu, berdoa. Nihongo benkyo shimasu, belajar bahasa Jepang. Ongaku kikimasu, mendengarkan musik. Netto mimasu, berselancar di internet. Internetan maksudnya ya, tapi di sini menggunakan kata kerja mimas, melihat. Oke, sekarang kita masuk ke Kendu yang kedua. Judulnya adalah Ichinichi no Sukejuru wo Setsume Shimasu. Setsume Shimasu artinya adalah menjelaskan. Sukejuru, schedule. Ichinichi, satu hari. Jadi menjelaskan jadwal satu hari. Kita lihat dulu pola kalimat yang digunakan pada Kendu yang kedua, yaitu di sini ada waktu, keterangan waktu diikuti partikel kara yang artinya adalah dari,
Lalu diikuti dengan keterangan waktu lagi, tapi partikelnya beda, yaitu made. Made di sini bisa kita artikan hingga atau sampai. Misalkan, Junichi kara ichiji made hiru yasumi desu. Meskipun di dalam buku itu sudah ada terjemahannya ya, tapi terjemahannya itu dalam bentuk kontekstual. Saya bantu terjemahkan satu persatu arti kata secara literal. Juniji kara ichiji made. Dari jam 12 sampai jam 1, hiru yasumi. Istirahat siang. Tapi di sini dikasih keterangannya istirahat makan siang. Meskipun di sini tidak ada kata makan ya. Sebetulnya hiru yasumi itu artinya adalah istirahat siang. Jadi sekali lagi saya ingatkan partikel dari pakai kara. Sampai atau hingga pakai made. Sekarang minasan coba bikin kalimat bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang dari jam 4 sampai jam 8. Nihongo de nan desu ka? Hai. 4時から8時まで日本語を勉強します. Jadi tetap ya, keterangan waktu itu harus ditaruh di depan. Hai, kita lihat lagi di sini ada aktivitasnya. Kaiwa o kikimashou. Ayo mendengarkan percakapan. Di sini ada keterangan situasinya. Anda sedang mendengarkan penjelasan mengenai jadwal harian dari penanggung jawab di tempat kerja yang baru. Nah, di sini ya ada apa namanya jadwal-jadwalnya. Kemudian nanti kita harus mengisi jamnya itu jam berapa aja dengan melihat ilustrasi yang disertakan di sebelahnya. Nah, di sini saya bantu untuk mengartikan beberapa kosakatanya. Yang pertama ada core. Ini adalah apel pagi, bukan apel ya. Apel pagi. Itu maksudnya adalah morning briefing gitu. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan Jepang itu pasti ada yang namanya morning briefing. Morning briefing itu biasanya yang dibahas adalah hari ini tuh rencananya mau ngapain, atau misalkan ada laporan hari ini yang nggak masuk siapa, kemudian mungkin ada laporan juga kemarin ada trouble apa, semacam itu. Kemudian di sini ada shigoto, bekerja, hiru yasumi, istirahat siang. Shigoto, bekerja, yasumi, jikang, waktu istirahat. Shigoto, bekerja, zangyo, lembur. Kita simak percakapan yang mana di sini Minasang bisa simak langsung audio filenya, aslinya harus didengarkan ya. Ada di audio file kodenya 0909. Bisa di-download langsung di websitenya Irodori. Oke, di sini kita baca dulu satu persatu kalimatnya. Ichinichi no sukejuru wo setsumei shimasu. Saya akan menjelaskan jadwal satu hari. Shigoto wa maiasa 9 kara desu. Bekerja atau kerjanya setiap pagi dari jam 9. Hajime ni chore ga arimasu. Hajime ni, pertama, ada apel pagi. Gozen no shigoto wa 12 made desu. Gozen di sini bisa kita artikan pagi. Jadi, pekerjaan pagi sampai jam 12. 12 kara 1時まで hiru yasumi desu. Dari jam 12 sampai jam 1 istirahat siang. 1時kara gogo no shigoto desu. Dari jam 1 pekerjaan siang hari. Jadi gogo di sini bisa kita artikan siang hari. Itu mulainya dari jam 1 setelah istirahat siang selesai. 3時kara 3時半まで yasumi jikang desu. Dari jam 3 sampai jam 3.30 atau setengah 4, waktunya istirahat. Shigoto wa 6 made desu. Pekerjaannya sampai jam 6. Tokidoki zang yoga arimasu. Tokidoki, kadang-kadang ada lembur. Berikutnya kita lanjut kendu yang ketiga. Di sini judulnya adalah Sukejuru Bodo, yaitu papan jadwal. Jadi di sini kita harus bisa membaca jadwal yang ada di papan di tempat kita kerja. Misalkan di sini ada keterangan, ini pakai kanji ya. Jadi saya bantu untuk cara baca kanjinya yaitu Kodo Yote Hyo dengan arti daftar agenda tindakan. Jadi kodo itu artinya adalah tindakan. Yote Hyo itu adalah daftar agenda.
Lalu kita lihat bagian sebelah kanannya kanji Kodo Yotehyo, ada keterangan waktu ya, ada Gogatsu Jurokunichi Suiyobi, hari Rabu tanggal 16 Mei. Di bagian paling kiri, di sini ada kanji yang dibaca namae, nama. Jadi namanya di sini ada siapa aja, kemudian nanti ada beberapa keterangan yang akan kita bahas lebih detail sebagai berikut. Sekali lagi ya, untuk bagian kanjinya dibaca Kodo Yotehyo. Di sini ada beberapa taisetsuna kotoba, kosakata yang penting. Untuk bagian yang dilingkari kanji yang ini sebelah kiri ya, ini dibaca zai dengan arti hadir. Lawan katanya di sebelah kanannya yaitu dibaca fuzai, tidak hadir atau absen. Lalu ada ini chikoku, terlambat. Kemudian ada Yasumi. Yasumi, selama ini kita artikan Yasumi itu libur ya. Tapi kenyataannya bisa juga diartikan cuti. Lalu di sini ada kanji soto dan kanjinya deru dibaca dengan gaishutsu, tugas di luar. Selain itu, gaishutsu bisa juga kita artikan pergi keluar atau maksudnya itu adalah tidak ada di tempat, tidak ada di kantor. Berikutnya ada sotai, pulang cepat. Nah, dari keterangan Kodo Yoteyo, kita harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Ichibang, Hirota-san wa itsu kimasu ka? Jawabannya adalah gogo des atau gogo ni kimasu. Jadi kita bisa melihat jawabannya itu dari papan yang ada di sini ya. Minasang bisa kerjakan dulu sih ya sampai nomor 4, nanti baru bisa lanjutkan lagi untuk lihat pembahasan jawabannya di sini. Oke, saya lanjut dulu ke Nibang. Erik-san wa kyo kimasu ka? Saudara Erik, hari ini apakah datang? Iye, kimasen. Kita lihat ya, Erik ya. Di sini keterangannya fuzai, tidak datang, absen. Sangbang. Ishiyama-san wa nanji ni modorimasu ka? Saudara Ishiyama kembali jam berapa? Ishiyama. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada keterangannya gaishutsu, dia ke Ginkgo. Ginkgo adalah bank. Jam 11 sampai jam 14. Berarti dia kembali jam 14. Juyoji ni modorimasu. Jadi kembali di jam 2. Karena di sini ditulis menggunakan 14, jadi kita juga ucapkan jam 14. Juyoji. Juyoji ni modorimasu. Yombang. Mitsui-san wa kyo nanji ni kaerimasu ka? Mitsui-san. Hari ini pulang jam berapa? Dia sotai. Dia pulang lebih awal, jam 16. Jadi kita isi dengan Juroku Jini Kaerimasu. Kita masuk ke kendu yang keempat. Di sini judulnya adalah Watashi wa Nichiyobi ga ii desu. Jadi di sini nanti kita diharapkan untuk mampu saling mengajukan pertanyaan dengan lawan bicara mengenai ketersediaan waktu untuk menentukan jadwal. Jadi misalkan kita mau janjian nih, enaknya hari apa ya, enaknya jam berapa ya, seperti itu. Nah, di sini untuk pola kalimat yang digunakan yaitu hari dan waktu atau nichiji diikuti dengan ga i des. Sebetulnya kata i ini merupakan kata sifat i dengan arti bagus, baik. Tapi di sini kita gunakan secara kontekstual. Kita lihat sekali lagi untuk judulnya tadi ya. Watashi wa doyobi ga ii desu. Di sini diartikan saya bisa hari Sabtu. Meskipun i itu sendiri artinya bukan bisa ya, tapi di sini diartikan secara kontekstual. Arti secara literal yaitu watashi wa, kalau saya hari Sabtu lah yang baik. Maksudnya kalau saya ya bisanya hari Sabtu seperti itu. Jadi nanti minasang bisa mengartikannya langsung secara kontekstual seperti ini biar berterima dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini kita harus perhatikan kata keterangan waktu ga ides yang mana bisa kita artikan saya bisa di jam sekian di hari apa. Itu hanya berlaku untuk konteks percakapan memilih waktu untuk janjian.
Kita lihat contoh percakapannya. Di sini ada A, mengawali percakapan, Gohang, itsu, ii desu ka? Di sini diartikan kapan bisa makan malam. Meskipun di sini sebetulnya Gohang itu sendiri artinya adalah nasi. Nasi baiknya kapan? Ini arti secara literal ya. Tapi di sini kita bisa bayangkan percakapannya ini tuh bisa jadi terjadi dekat-dekat waktu makan malam. Sehingga gohang di sini bisa diartikan makan malam. Kapan bisa makan malam? Kemudian B menjawab, doyobiga ii desu. Saya bisa hari Sabtu. Hari Sabtulah yang baik. Ini adalah arti secara literal. Nanji ga ii desu ka? Rokuji desu ka? Anda bisa jam berapa? Bagaimana kalau jam 6? Arti secara literalnya, baiknya jam berapa? Jam 6. Sumimasen, rokuji wa chotto. Maaf kalau jam 6 tidak bisa. Nah, di sini kita artikan secara literal yaitu maaf kalau jam 6 agak titik-titik gitu. Jadi, untuk penggunaan coto di sini adalah bentuk penolakan secara halus. Meskipun coto itu sendiri secara literal artinya adalah agak, sedikit, sebentar. Tapi di sini bisa kita artikan tidak bisa. Ja shichi jiwa kalau jam 7. Nah, di sini ada ja bisa kita artikan baiklah atau kalau begitu seperti itu ya. Tapi di sini hanya diartikan kalau jam 7. Lalu B menutup percakapan daijoubu desu. Bisa. Nah, sebetulnya daijoubu itu secara literal artinya adalah tidak apa-apa. Jadi banyak yang harus kita sesuaikan ya pada saat kita memahami penerjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia seperti ini. Kalau bisa, kita harus paham arti secara literal gimana, arti secara kontekstual juga bagaimana. Oleh karena itu, di sini selain dari buku ini kan sudah memberikan yang arti kontekstualnya ya, tapi saya juga memikirkan Minasang sepertinya perlu juga untuk memahami arti perkata secara literal. Makanya itu di sini saya sertakan juga arti secara literal supaya Minasang benar-benar tahu kata per kata itu artinya apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kotobano jumbi, persiapan kata. Di sini ada yobi, hari. Hari aja sebetulnya ya, tapi di sini diartiinnya itu jadinya panjang. Hari-hari dalam sepekan. Nan yobi desu ka? Hari apa? Nah, di sini dimulai dari A. Di sini ada getsuyobi, Senin. Kayobi, Selasa. Suiyobi, Rabu. Mokuyobi, Kamis. Kinyobi, Jumat. Doyobi, Sabtu. Hati-hati untuk doyobi, do-nya pendek. Minggu, Nichiyobi. Kegiatan yang kedua yaitu Kaiwao Kikimasho. Ayo mendengarkan percakapan. Orang-orang berikut sedang berdiskusi dengan temannya mengenai kapan mereka akan pergi pekan depan. Jadi di sini ada keterangan tempatnya juga ya, keterangan tempat dan juga keterangan aktivitasnya mau ngapain. Di sini ada puru berarti pergi ke kolam renang, nibang gohang makan, mau makan bareng, dan sambang ega mau nonton film. Nanti kita harus mengisi sesuai dengan percakapan yang ada di sini isi harinya. Yobi, nan yobi desu ka? Oke, kita lihat isi percakapan dari audio file 9.13. Minasang silakan ya dengarkan juga versi aslinya. Harus download langsung di website Irodori. Diawali dengan Riamu mengucapkan Aruchomu-sang puru itsu ikimasu ka? Aruchomu-sang kapan pergi ke kolam renang? Watashi wa nichiyoubi ga ii desu. Kalau saya bisanya hari Minggu. Riamu-sang wa kalau Liam-sang, watashi mo daijoubu desu. Saya juga nggak apa-apa. Maksudnya adalah saya juga bisa. Ja, nichiyobi ni shimashou. Kalau begitu, ayo kita lakukan di hari Minggu. Karena di sini tadi ada hari Minggu, jadi kita kasih jawabannya nichiyobi. Hai, Nibang. Di sini ada Saido, dia bertanya, Munasang gohang itsu ga ii desu ka? Munasang, makannya kapan atau kapan bisa makan. Jadi makannya di sini itu kurang
spesifik juga ya. Jadi nanti bisa kontekstual apakah makannya ini makan malam ataukah makan siang. Kemudian Munasang menjawab, Watashi wa kayobi ga ii desu. Saya bisa hari kayobi, hari Selasa. Saido-san wa, kalau Saido-san, sumimasen, kayobi wa chotto. Maaf, saya tidak bisa hari Selasa. Watashi wa suiyobi ga ii desu. Saya bisa hari Rabu. Suiyobi daijoubu desu. Suyobi, hari Rabu, tidak apa-apa. Atau maksudnya adalah hari Rabu saya bisa. Ja, Suyobi ni shimashou. Kalau begitu, ayo kita lakukan hari Rabu. Jadi jawabannya adalah Suyobi. Hai, Sang Bang. Di sini ada Nun-sang. Nia-sang, ega, itsu, ii desu ka? Nia-sang, filmnya bisa kapan? Maksudnya adalah kapan bisa nonton film. Watashi wa doyobi ga ii desu. Kalau saya bisa hari Sabtu. Nun-san wa? Kalau Nun-san, sumimasen, doyobi wa chotto. Hari Sabtu saya tidak bisa. Watashi wa nichiyobi ga ii desu. Saya bisanya hari Nichiyobi, Minggu. Watashi wa nichiyobi wa dame desu. Oh, saya hari Minggu tidak bisa atau tidak boleh. Jadi, dame di sini bisa diartikan tidak boleh atau tidak bisa. Sumimasen. Kemudian Nunsang bertanya lagi, Ja, kinyobi no yoru wa? Kalau begitu, malam hari, hari Jumat bagaimana? Kinyobi daijoubu desu. Hari Jumat, saya bisa, tidak apa-apa. Ja, kinyobi ni shimashou. Kalau begitu, ayo kita lakukan hari Jumat. Jadi, jawabannya adalah kinyobi. Oke, untuk materi kosakata pola kalimat sudah selesai. Jadi sekarang waktunya kanji no kotoba. Kosakata kanji. Yang pertama, perintahnya adalah yonde imi o kakunin shimashou. Bacalah lalu pastikan arti dari kosakata kanji berikut ini. Sebetulnya untuk deretan kanji yang ada di sini, cara bacanya tidak hanya terbatas yang tertulis di sini saja ya. Tapi karena kita sedang fokusnya untuk menghafalkan nama-nama hari, kita mulai dari kanji Getsu. Senin ya, Getsu, Senin. Jadi ini adalah kanjinya bulan. Kemudian ada Ka. Di sini kanjinya api dengan arti hari Selasa. Ada kanji Sui, artinya adalah hari Rabu, ini adalah kanjinya air. Moku, hari Kamis, ini adalah kanjinya pohon. King, ini kanji hari Jumat dengan arti emas. Kemudian ada Do, artinya adalah hari Sabtu, doyobi. Dari kanji Do ini sendiri, dia memiliki arti tanah. Lalu ada Nichi, matahari. Untuk Nichiyobi, hari Minggu. Lalu ada Yobi, hari. Kali aja nih Minasang penasaran ya, emang kanji-kanji ini tuh cara baca yang lain apa aja, gabungannya dengan kanji yang lain itu apa aja. Jangan khawatir, silakan cek playlist kelas kanji dasar N5. Sudah saya bahas tuntas di sana lengkap, silakan tonton sampai habis ya. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, karena untuk buku Irodori, cara pembelajaran kanji ini lebih berfokus pada meningkatkan kemampuan membaca daripada menulis. Jadi dalam buku ini tidak dilengkapi cara menulisnya seperti apa ya, tapi mewajibkan kita sudah tahu nih kanji ini bentuknya seperti ini, cara bacanya seperti ini, artinya seperti ini gitu. Kali aja Minasang perlu mengetahui cara urutan penulisannya, juga silakan bisa cek di playlist kelas kanji dasar N5. Di situ pun juga sudah saya sertakan cara menulis kanjinya satu persatu. Tidak saya jelaskan lagi di sini ya, supaya materinya tidak double. Jadi kita fokus dulu membaca kanji untuk buku Hirodori. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digaris bawahi. Ichiban, shigoto wa getsuyobi kara kinyobi made desu. Kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nimbang, doyobi to nichiyobi wa yasumi desu. Hari Sabtu dan hari Minggu libur. Sangbang, itsu ga ii desu ka? Sebaiknya kapan atau bisanya kapan?
Suiyobi ga ii desu. Hari Rabu baik. Arti secara literal, arti secara kontekstual, saya bisa hari Rabu. Hai, Yongbang. Kayobi to mokuyobi wa dame desu. Hai, Yongbang. Kayobi to mokuyobi wa dame desu. Kalau hari Selasa dan hari Kamis, dame desu, tidak bisa. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ueno. Sen no kotoba o keyboard ya smartphone de nyuryoku shimashou. Ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Di sini saya praktekkan dengan menggunakan keyboard dari laptop ya. Oke, kita mulai dari Ichiban. Di sini Getsuyobi. Jadi GE tsu TSU ya. Getsu yo u bi. Kemudian tekan spasi enter. Kinyobi. Nah, ini kita harus hati-hati bikin KI, kemudian N-nya double 2 kali ya. 1, 2 gitu. Jadi supaya bisa ngebentuk huruf N itu sendiri. Kin sudah, Y-O-U-B-I. Hai. Jadi kalau sudah selesai ketik, itu harus ketik spasi supaya bisa jadi kanji. Nih bang, doyobi. D-O-Y-O-U-B-I. Ketik spasi, enter. Nichiyobi. N-I. Kemudian bagian C, kita tulisnya C-H-I. C-H-I, Nichi, Yo-U, kemudian B-I. Ketik spasi, enter. Hai, sambang, suiyobi. Hari Rabu. S-U-I, sui, Y-O-U-B-I. Ketik spasi, enter. Hai, tsugi wa saigo desu ne. Yang terakhir, kayobi. Hari Selasa. K-A. Y-O-U-B-I. Ketik spasi, enter. Hai, owarimashita. Oke, minasang, jadi materinya sudah habis ya untuk bab 9. Jangan lupa untuk melakukan can do self-check. Jadi kita harus ngecek kemampuan kita sendiri dalam penguasaan can do yang ada di bab 9 ini. Di sini ada hyoka, penilaian diri. Berikan bintang 1 kalau misalkan minasang merasa tidak mengerti atau tidak bisa memahami materi yang ada di bab 9. Berikan bintang 2 kalau minasang merasa cukup mengerti atau cukup memahami materi yang ada di bab 9. Dan berikan bintang 3 untuk diri sendiri jika merasa sangat memahami atau sangat mengerti materi yang ada di bab 9. Hai, kyo no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan lagi kepada minasang untuk jangan lupa baca ulang, dengarkan audio file, contoh percakapan, dan ikuti semua instruksi seluruh materi bab 9 yang ada di buku Irodori. Sekian dari saya, ja matane. Sampai jumpa di pembahasan bab 10 berikutnya. Bye-bye.